Jangan lupa subscribe setelah menonton supaya channel ini lebih berkembang. Hai anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sosiologi untuk mengenali hubungan berbagai gejala sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep penting dalam sosiologi untuk menjelaskan nanti hubungan antara gejala-gejala sosial di masyarakat. Yang pertama, konsep yang pertama adalah struktur sosial. Nah, ini sangat penting ketika belajar sosiologi ya. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan unsur-unsur sosial. Jadi keterkaitan antara misalnya norma-norma sosial, ya berbagai macam norma ada di dalam masyarakat. Kemudian lembaga-lembaga sosial, kelompok serta lapisan sosial. Dan di sini satu sama lain saling terjalin atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian konsep yang kedua adalah proses sosial. Apa yang dimaksud dengan proses sosial? Yang dimaksud proses sosial adalah pengaruh timbal balik berbagai segi kehidupan, misalnya kehidupan ekonomi dengan politik. Jadi dalam proses sosial ini bisa saja aspek yang satu ya mempengaruhi aspek yang lain ya. Misalnya aspek ekonomi bisa berpengaruh terhadap politik atau sebaliknya, aspek politik bisa berpengaruh juga terhadap ekonomi. Selanjutnya yang ketiga adalah terkait dengan perubahan sosial. Harus diingat bahwa perubahan sosial adalah sesuatu yang sudah pasti di dalam masyarakat, yaitu berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya dari masyarakat pertanian ke industri, ya. Itu juga termasuk perubahan sosial dan ada banyak lagi ya, berbagai macam jenis perubahan. Kamu bisa mencari contoh tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah organisasi sosial. Yang dimaksud organisasi sosial adalah wadah pergerakan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sebuah organisasi sosial itu akan selalu ada di dalam masyarakat, karena organisasi ini adalah menjadi tempat atau wadah untuk berbagai individu dengan berbagai macam tujuan yang berbeda-beda itu. Kemudian konsep yang kelima adalah dinamika sosial. Dinamika sosial merupakan perkembangan masyarakat, misalnya perkembangan masyarakat sederhana menuju masyarakat yang lebih kompleks, atau biasa menyebutnya perkembangan dari masyarakat yang misalnya primitif ya, kemudian menjadi tradisional, kemudian berubah menjadi masyarakat yang modern. Itu termasuk dalam dinamika sosial. Sedangkan konsep yang kelima, institusi sosial. Institusi sosial adalah suatu sistem yang menunjukkan berbagai peranan norma sosial dan lembaga sosial untuk mencapai fungsi tertentu. Institusi sosial itu sama dengan lembaga-lembaga sosial ya, misalnya institusi agama, institusi keluarga, institusi ekonomi, hukum dan sebagainya. Banyak sekali institusi sosial di dalam masyarakat. Nah, sekarang kita akan melihat ya data-data sosiologi tentang gejala sosial di masyarakat. Jadi kita setelah mempelajari tentang konsep-konsep sosiologi, baru kita akan menjelaskan ya berbagai macam hubungan antara gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah kita pelajari tadi.
Jadi data-data sosiologi yang dimaksud di sini juga termasuk yang dimaksud di sini adalah realitas sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, gejala sosial yang ada di dalam masyarakat misalnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah sesuatu yang sering kita dengar terjadi, ya. Berarti kekerasan ini dilakukan oleh suami terhadap istri misalnya, atau istri terhadap suami, atau orang tua terhadap anak-anak mereka. Dan ini merupakan fenomena sosial yang sering muncul. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini, ya, itu terjadi karena beberapa faktor, misalnya beban hidup ya dalam keluarga itu yang bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, beban hidup itu menyebabkan pelampiasan yang dicurahkan dalam bentuk tindak kekerasan di dalam keluarga. Faktor yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan lapangan kerja dapat membuat orang stres dan sebagainya, ya. Sering terjadi kasus bahkan tekanan yang ekonomi cukup berat sehingga menyebabkan seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Itu terjadi beberapa minggu yang lalu di Nias, ya, di Sumatera Utara sana. Itu terjadi karena tekanan ekonomi yang begitu membuat beban yang berat sehingga stres. Kemudian gejala sosial yang ini adalah penggunaan narkoba. Jadi penggunaan narkoba saat ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi sampai juga di daerah pedesaan. Mengapa orang-orang melakukan tindakan yang tidak terpuji ini? Jadi mereka menggunakan narkoba yang merusak generasi, ya. Nah, ada beberapa anggapan khususnya di kalangan generasi tertentu bahwa orang menganggap ketika mengkonsumsi narkoba itu sebagai tren gaya hidup. Jadi mereka bisa saja ikut-ikutan mengkonsumsi supaya dikatakan orang tidak ketinggalan zaman misalnya. Itu kan bisa terjadi di kalangan orang muda, ya. Kemudian yang kedua, orang tidak berani menghadapi kenyataan hidup atau mengalami stres sehingga mereka melakukan pelarian menggunakan narkoba. Gejala sosial yang lain yang juga sering kita jumpai saat ini adalah tawuran dan tindakan anarkis, ya. Nah, tindakan tawuran dan tindakan anarkis ini bukan hanya terjadi misalnya antar pelajar, tetapi juga tawuran antar penduduk suatu desa dengan penduduk desa lainnya, atau juga sering terdengar antara polisi dengan tentara, atau antara polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima, dan masih ada contoh-contoh lain lagi. Dan kemudian hal yang menyedihkan lain juga sering terjadi, yaitu perilaku geng-geng motor atau demonstran yang sering anarkis atau melakukan tindakan kekerasan atau pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang mereka tidak merasa bahwa perbuatan itu sangat tidak terpuji dan bahkan bisa mengganggu ketenangan masyarakat. Tetapi sering mereka justru merasa bangga dengan tindakannya, karena dengan tindakannya itu masyarakat takut, ya, dengan geng-geng motor itu atau dengan kelompoknya. Dan bagi kalian, ya, para pelajar, seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu, ya. Itu tidak sesuai dengan posisi kalian sebagai seorang terpelajar. Selanjutnya kita akan melihat
perubahan gaya hidup dan teknologi ya. Kita melihat perubahan gaya hidup dan teknologi itu banyak sekali ya, misalnya perubahan mode pakaian ya. Itu bisa kamu lihat bagaimana perubahan mode pakaian terjadi dari masa ke masa. Kemudian pemakaian alat-alat komunikasi ya, itu sangat terasa ya, penggunaan alat komunikasi dari telepon rumah, kemudian handphone yang hanya bisa SMS dan telepon, kemudian menjadi smartphone yang luar biasa fungsinya ya. Kemudian perubahan gaya hidup yang lain misalnya westernisasi dan sekularisasi. Westernisasi adalah sesuatu yang negatif sebenarnya, karena itu adalah tindakan yang meniru ya, tindakan meniru atau bersikap kebarat-baratan. Jadi itu bukan sesuatu yang positif. Kemudian sekularisasi berarti sebuah orientasi yang menuju pada hal-hal keduniawian atau material semata. Jadi orang hanya melihat kepada hal-hal yang duniawi dan materi saja, itu adalah sekularisasi. Kemudian pergaulan bebas itu juga terjadi, termasuk dalam perubahan gaya hidup ya. Pergaulan gaya bebas itu terjadi di kalangan masyarakat di kota, atau mungkin anak-anak remaja di kota-kota besar. Nah, mereka sudah tidak lagi melihat norma-norma atau nilai-nilai yang seharusnya mereka lakukan, tetapi mereka sudah mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah diajarkan oleh orang tua mereka, baik norma moral maupun norma agama. Itu kemudian yang lain adalah tentang kenakalan remaja ya. Fenomena yang lain adalah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja merupakan perilaku remaja yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma adat atau kebiasaan, norma kesusilaan atau kesopanan, maupun norma hukum. Nah, biasanya yang menyebabkan kenakalan remaja ini adalah faktor di dalam dirinya atau faktor internal, tetapi juga bisa faktor dari lingkungannya atau faktor eksternal, itu bisa pengaruh dari luar dirinya. Nah, kalau yang faktor internal berarti terkait dengan perkembangan usia, jenis kelamin, ya, intelijensia, kedudukan dalam keluarga, dan yang lain-lain. Nah, itu biasanya karena ingin diakui di dalam komunitas yang diinginkannya atau dimasukinya. Sedangkan contoh faktor yang eksternal misalnya pendidikan, pergaulan, atau juga bisa dari media-media massa ya, dari internet, dan itu juga bisa mempengaruhi mereka, karena di sini kadang peranan keluarga, institusi keluarga dalam menjalankan pola asuh berkurang, sehingga anak-anak tidak terkontrol lagi dan gampang terpengaruh dari dunia luar. Selanjutnya, fenomena yang lain tentang data-data sosiologis yang terjadi di dalam masyarakat adalah demoralisasi ya. Jadi gejala demoralisasi adalah suatu gejala penurunan kualitas moral individu atau seseorang atau sekelompok individu dalam suatu masyarakat ya. Nah, seringkali bahwa budaya kebebasan dari barat yang muncul dan sebagainya itu ya, itu bisa mempengaruhi juga perilaku di sini. Misalnya sikap kawin cerai dalam rumah tangga menjadi biasa, minum-minuman alkohol menjadi bagian dari perayaan ketika mereka berkumpul, atau orang-orang muda berkumpul atau masyarakat berkumpul. Nah, itu justru kadang-kadang sebenarnya merusak moral dan akhlak manusia ya.
dan juga bahkan bagi kesehatan. Nah, itulah yang dimaksud dengan demoralisasi. Biasanya gejala adanya demoralisasi antara lain ada misalnya tingkah laku yang mengkhawatirkan, ya, mengenal narkoba, pergaulan bebas, bullying dan sebagainya. Kemudian tindakan korupsi yang merajalela di semua birokrasi termasuk dalam demoralisasi. Mereka tidak malu melakukan korupsi misalnya. Konflik sosial di berbagai daerah, baik konflik vertikal maupun horizontal. Perilaku anarkis oleh warga atau tindakan semena-mena yang dilakukan aparat misalnya. Atau juga meningkatnya peredaran narkoba dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa menjadi indikasi demoralisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, kira-kira itu penjelasan terkait dengan konsep-konsep sosiologi untuk mengenal hubungan berbagai gejala sosial di masyarakat. Kita ketemu lagi dalam pembahasan yang lain.